Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khair, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah minaz zakirin wa syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang tentunya kita berharap semuanya mudah-mudahan secercah daripada ibadah-ibadah ini semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan selalu kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umat beliau insyaallah nanti di yaumil jaza, yaumil hisab, yaumil mahsyar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, sebagai khatib pada Jumat ini saya kembali berwasiat. Saya kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, dan tentunya saya tidak lupa berpesan juga kepada pribadi saya sebagai khatib dengan wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita tidak lama lagi akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan para jamaah. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita setiap tahun selama sebulan penuh. Tentunya kalau sebuah ibadah diulang-ulang ini manfaatnya banyak para jamaah, termasuk puasa. Nah, puasa wajibkah, puasa sunnahkah? Kalau kita puasanya benar, maka paling tidak ada satu sikap beriman kita yang digembleng dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Sikap apa itu? Sikap ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
Ihsan itu kata Rasul adalah kamu mengabdi kepada Allah, kamu taat kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat zat Allah. Dan seandainya kamu nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah dengan baik-baik bahwa Allah lah yang menatap kamu sekalian. Jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan dari ihsan itu para jamaah. Para jamaah yang saya muliakan, dulu ada salah seorang yang bertanya kepada salah seorang alim yang bernama Tuan Guru Syekh Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi orang ini bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Guru, Tuan saya mau tanya, kenapa mereka-mereka yang katanya beragama Islam, kalau di kita mungkin KTP-nya Islam, ngakunya Muslim, masih ada saja yang berjudi? Masih ada aja yang kadang-kadang berbuat curang, gosok, merampas hak orang lain, korupsi, menipu dan sebagainya. Kan mereka Muslim, beragama Islam. Kok bisa begitu Tuan Guru? Kenapa demikian?" Maka Tuan saya mengatakan, Anda betul. Mereka Muslim, tapi baru sebatas Muslim, belum sampai tataran mukmin. Kata beliau, seorang Muslim masih mungkin berbuat fasik. Seorang Muslim masih mungkin berjudi. Tapi seorang mukmin insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi mereka Muslim belum sampai tataran mukmin. Ini kata Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bahkan dulu almarhum Buya Hamka pernah mengatakan begini, kalau kita ingin melihat orang Islam, umat Islam, kaum muslimin yang banyak itu, maka lihatlah ketika pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu yang datang semua yang Id, itu semua orang-orang Islam tuh, banyaknya luar biasa. Tapi kalau kita ingin mengetahui atau melihat orang-orang mukmin, bukan cuma Muslim, orang-orang mukmin, maka lihatlah mereka yang bangun di tengah malam, berwudu, sholat, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian hujan-hujan pakai payung berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Mereka itulah orang-orang mukmin. Jadi rupanya ada perbedaan yang cukup dalam dengan kita yang kebanyakan semata-mata baru Muslim, dengan mereka yang sudah sampai kepada pangkat seorang mukmin. Di mana bedanya? Ihsan itu para jamaah. Seorang mukmin mengimani dengan sepenuh hati bahwa perbuatannya, zahir, lahir, batinnya, bahkan niatnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya seorang mukmin dengan yang hanya baru sebatas Muslim. Para jamaah yang saya muliakan, lalu apa kira-kira manfaatnya, benefitnya lah begitu? Apa gunanya, apa kelebihannya barangkali kalau kita bisa menghayati Allah mengawasi kita? Banyak para jamaah, dan saya nggak sanggup menyampaikan hari ini karena demikian banyak. Cuma paling tidak ada beberapa yang bisa kita angkat. Yang pertama para jamaah, seseorang yang sudah sampai taraf mukmin, menghayati, menjiwai kalau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan timbul dalam hati orang itu perasaan malu kepada Gusti Allah. Jadi malunya levelnya level tinggi, bukan hanya malu kepada manusia. Kan banyak di antara manusia yang lebih gede malu kepada manusia tapi enggak punya malu kepada Tuhan. Kalau ngomong manusia mulu yang dihitung-hitung. Apa kata manusia, apa kata orang, apa kata rakyat, apa kata masyarakat. Kok bilang apa kata orang? Kalau kepada manusia yang belum tentu ngelihat perbuatan kita, kita sudah malu, kenapa nggak malu sama Allah? Ganti kalimatnya, jangan cuma apa kata manusia, katakan apa kata Allah. Orang belum tentu ngelihat perbuatan kita, kita malu lebih dulu. Apa kata orang nanti? Allah melihat perbuatan kita, kita nggak malu. Iman kita dalam masalah para jamaah.
Malu kepada Allah, ini malu yang dasarnya iman. Al-haya minal iman. Bahkan kata Rasulullah, al-haya la yati illa bi khair. Malu yang dasarnya iman kata Rasul, enggak ada efeknya kecuali kebaikan semata-mata. Jadi malu sama Allah. Begitu orang menghayati dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malu betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan-ungkapan apa kata manusia, apa kata rakyat, coba diganti deh. Ditambahin kalau perlu, apa kata Allah. Orang belum tentu tahu perbuatan kita, kok udah malu duluan. Allah pasti menatap kita. Allah tahu perbuatan kita, niat kita. Tapi kadang-kadang kita nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama para jamaah, seseorang yang menghayati pengawasan Allah, dia akan punya rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua para jamaah, seseorang yang menghayati dia diawasi oleh Allah, yang kedua adalah akan timbul rasa tenang dalam hatinya. Tenang, iya tenang. Dia nggak pernah begitu peduli dengan respon manusia atas perbuatan baiknya. Dia nggak pernah shock, nggak pernah kecewa, nggak pernah marah ketika kebaikannya nggak dihargai orang. Kok bisa begitu? Karena dia yakin manusia nggak mengapresiasi kebaikannya, Allah yang balas kebaikannya. Kan Allah yang bilang, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, jangan sedih, nggak usah marah, nggak usah mengungkit-ungkit. Kata Allah, tenang saja, aku tidak akan menyanyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi seorang mukmin itu nggak pernah kecewa. Dia berbuat baik, diapresiasi oleh manusia, ya tafadhol, silakan, alhamdulillah, nggak ada komen, nggak ada masalah. Karena seorang mukmin tujuannya adalah Allah, dan dia yakin ketika orang mengabaikan kebaikannya, Allah yang balas kebaikannya berlipat ganda. Ini buahnya daripada penghayatan kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa ketenangan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga para jamaah, kalau kita menghayati muraqabatullah, akan timbul pula rasa khasyah. Luar biasa. Antara ketenangan dan rasa takut bercampur dalam hati seorang mukmin. Khasyah, takut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang luar biasa para jamaah. Takut yang membuat seorang manusia berpikir 1000 kali untuk berbuat dosa. Mohon maaf, kalau kita takut melanggar hukum karena takut kepada polisi, mohon maaf, banyak sudut, banyak tempat yang tidak ada polisinya. Kalau kita tidak berbuat dosa karena takut kepada hukuman, mohon maaf, ternyata hukum sekarang bisa dan terbukti dibeli dan terbeli. Cincai. Kalau kita menahan berbuat dosa karena ada CCTV, mohon maaf, kamera manusia bisa rusak. Tapi kamera Allah tidak pernah rusak. Ini yang paling penting para jamaah. Jangan takut polisi. Kalau orang nggak mencuri, nggak merampok, takut polisi, banyak tempat yang nggak ada polisinya. Tapi kalau takut kepada Allah, dimanapun di sana ada Allah. Allah menatap kita, Allah melihat kita. Ini yang luar biasa. Makanya seseorang yang beriman kepada Allah nggak pernah tenang kalau dia berbuat dosa, walaupun orang nggak tahu. Kenapa? Allah yang balas perbuatan dosanya. Makanya para jamaah hati-hati. Kalau kita berbuat salah kemudian nggak dihukum, jangan nyengir, jangan bangga, jangan tepuk dada. Oh saya lolos, nggak dihukum, aman saya. Aman bagimu, aman di dunia, tapi tidak aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbuat salah, berbuat dosa, lolos dari hukuman manusia, jangan nyengir. Allah yang balas keburukannya.
Bahkan boleh jadi musibah yang menimpa kita hari ini jangan-jangan hukuman dari Allah atas perbuatan yang dulu-dulu. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, apapun musibah yang menimpa dirimu secara pribadi, kata Allah, sebetulnya lebih gara-gara ulahmu yang dulu-dulu. Jadi rasa takut kita kepada Allah karena Allah menatap kita, insya Allah membuat kita hati-hati para jamaah. Tidak ada perbuatan jahat yang tidak berbalas. Semua akan ada balasannya. Hari ini, besok, lusa, tahun depan, atau pastinya nanti di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ternyata perbedaan seorang muslim semata-mata dengan mukmin lumayan jauh. Seorang mukmin itu orang-orang muslim yang betul-betul mengimani bahwa sepak terjangnya, perbuatannya, langkah kakinya, bahkan niatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi khatib bacakan sebuah ayat para jamaah luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Wahai manusia, kata Allah, ingat baik-baik ya, aku mengetahui tentang kalian semuanya. Semuanya? Iya, kata Allah. Semuanya aku tahu tentang kalian. Perbuatan kalian, langkah-langkah kalian, tujuan kalian, niat kalian, aku tahu, kata Allah. Fahzaru, hati-hati. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, kata Allah. Dan tidak ada kejahatan yang lolos dari hukuman. Ketika manusia lolos dari hukuman, Allah yang balas dia punya perbuatan. Subhanallah. Hanya dengan mengimani sebuah ihsan, menjiwai sebuah ihsan, insya Allah kita jadi orang yang luar biasa. Karena kita yakin betul perbuatan kita, niat kita, gerak-gerik kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa melatih itu para jamaah. Puasa ibadah rahasia, melatih itu, melatih kita diawasi, ditatap, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, itulah barangkali dapat saya berikan pada hari ini. Jadi intinya sama-sama mari kita jangan hanya puas menjadi seorang muslim. Ayo kita upgrade iman kita kepada Allah, angkat terus iman kita agar lambat laun menjadi seorang mukmin. Seorang mukmin yang betul-betul mengimani dengan sepenuh hati bahwa segenap perbuatannya, kelakuannya, tingkah lakunya, tujuannya dan niatnya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya baik atau buruk akan diberikan balasan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para jamaah, dengan pengamalan ihsan tadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan insya Allah tentunya mudah-mudahan kedepannya sebagai seorang warga negara yang baik, negara yang luar biasa, insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalat.